Bagaimana cara menentukan besaran pinjaman KUR BRI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Herlina Apriani di channel ENR Project Review, channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan informasi yang menyeluruh. Biasanya sebelum ke video saya mau menghimbau teman-teman untuk tidak mengisi dan memberitahukan data-data yang seharusnya petugas bank sendiri pun tidak boleh mengetahuinya, seperti kode OTP, PIN ATM, password e-banking, masa berlaku kartu ATM, CVV kartu ATM, serta user BRIMO. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di channel ini, seperti berapa besaran pinjaman yang bisa diberikan untuk calon debitur baru, apakah bisa langsung mengajukan 100 juta, apakah jika sudah disurvei sudah pasti di ACC. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mantri atau AO menganalisa data dan usaha calon nasabah dalam menentukan berapa besaran pinjaman yang akan diberikan. Dalam video yang pernah kita jelaskan mengenai prinsip kredit 5C, yaitu yang pertama karakter atau sifat calon nasabah baru. Yang kedua capacity atau cash flow, yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit. Yang ketiga capital atau modal atau aset usaha. Yang keempat kondisional, yaitu kondisi usaha, kondisi ekonomi, serta kondisi pasar. Dan yang kelima, kolateral atau agunan atau jaminan. Untuk saat ini, BI atau Bank Indonesia menambahkan C yang keenam, yaitu constraint. Apa itu constraint? Constraint adalah batasan dan hambatan. Hambatan yang menyebabkan bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, seperti adanya pompa bensin dekat usaha bengkel las, banyaknya saingan usaha, dan lain-lain. Harus teman-teman ketahui, dari keenam prinsip kredit yang harus dipenuhi oleh calon nasabah tadi, prinsip utama yang digunakan dalam menentukan besaran pemberian kredit adalah karakter dan capacity atau RPC, repayment capacity, atau kemampuan bayar calon debitur berdasarkan analisa usaha. Fokus kita kali ini yaitu pada penentuan RPC dari calon nasabah agar kita bisa mengetahui atau hanya sekedar ingin tahu berapa sih jumlah pinjaman KUR yang bisa diberikan terhadap usaha yang kita miliki. Syaratnya yaitu usaha UMKM calon nasabah minimal sudah berjalan 6 bulan. Pertama, kita masukkan nilai omset atau pendapatan kotor dari usaha kita yang selanjutnya kita sebut A. Tahap kedua, hitung HPP, harga pokok produksi, serta biaya operasional usaha yang dijalankan calon debitur. Biaya operasional ini biasanya terdiri dari biaya pembelian bahan baku, biaya upah pegawai sekian orang dikali upah per hari atau per minggu atau per bulan, biaya pemeliharaan kendaraan atau pemeliharaan bangunan atau mesin, kemudian biaya transportasi, biaya operasional lain-lain, selanjutnya kita sebut B. Ingat ya teman-teman, untuk usaha jasa biaya HPP-nya 0. Tahap ketiga, hitung seluruh pengeluaran non-operasional. Pengeluaran non-operasional ini biasanya terdiri dari pengeluaran rumah tangga per bulan, biaya pendidikan anak, biaya listrik, telepon, biaya air PDAM, gas, dan lain-lain,
Kemudian biaya cicilan dari bank lain misalkan pinjol, kartu kredit, leasing, atau KPR, serta biaya non-operasional lain-lain. Selanjutnya kita sebut C. Nah, untuk RPC yang diizinkan setelah terjadinya wabah COVID kemarin, khususnya untuk KUR di Bank BRI adalah 50% dari omset usaha. Rumus untuk perhitungan RPC adalah A dikurangi kurung buka B ditambah C dikurung tutup dikali 50%. Penentuan angka 50% diambil dari asumsi bahwa ada kemungkinan nasabah memiliki kewajiban lain atau adanya cadangan untuk kebutuhan lain yang tidak terduga. Misalkan keluarga sakit, ada hajatan, kematian, bencana alam, dan lain-lain. Untuk saat ini hal tersebut diambil karena iklim usaha yang belum stabil akibat adanya pandemi. Misalkan total pendapatan A-nya yaitu 10 juta. Total biaya operasionalnya untuk B-nya 3.500.000, biaya non operasional C kita sebut C yaitu 3 juta. Maka RPC-nya yaitu 10 juta dikurangi 6.500.000 dikali 50%, maka hasilnya yaitu 1.750.000. Jika bunga pinjamannya yaitu 0,28% per bulan dan jangka waktu pinjamannya 36 bulan, maka berapakah maksimal plafon kredit yang dapat diberikan pada calon debitur tersebut? Ini dia rumus perhitungannya. 100 per 100 ditambah kurung buka JW dikali bunga kurung tutup dikali RPC dikali JW. Kita masukkan nilai yang tadi, 100 dibagi 100 ditambah kurung buka 36 dikali 0,28 kurung tutup dikali 1.750.000 dikali 36. Maka hasilnya yaitu 56.860.000 atau maksimal 57 juta. Semoga hitung-hitungan RPC dan penentuan maksimal plafon kredit ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menentukan kelayakan usaha dari teman-teman semua. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Setelah kalian nonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian butuh informasi mengenai perbankan dan keuangan, jangan lupa subscribe dan tonton video kita yang lainnya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.